1, 2, 3, come on. Come on, come on. Kick. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Bertemu lagi sama Ibu di video pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan membahas materi PKN. Silakan buka buku kalian halaman 66. Kita hari ini belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemarin kita belajar tentang manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan kita ya, yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, mari kita bahas dan buka bukunya halaman 66. Seperti yang kita ketahui ya, persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan itu dicapai dengan perjuangan oleh para pahlawan kita. Nah, banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari pahlawan-pahlawan kita dalam perwujudan meraih kemerdekaan dan menyatukan dari Sabang sampai Merauke untuk mewujudkan namanya persatuan dan kesatuan. Tidaklah mudah ya. Karena itu ya, kita mempelajari tentang nilai kepahlawanan ya, yang bisa kita sebut ya nilai-nilai heroik lah yang bisa kita ambil dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan tersebut ya. Kalau kita lihat nih di buku kamu di halaman 66, apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan ini janganlah sia-sia untuk generasi sekarang seperti kita ya. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita sebagai generasi berikutnya cuma bisa bertengkar, sia-sialah segalanya ya. Karena itu kita patut dan harus menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Tidak mudah kan untuk memperjuangkannya. Maka selayaknya kita sebagai penerus bangsa bisa mengikuti dan menerapkan nilai-nilai kepahlawan ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang kita lihat ya, bahwa suatu persatuan itu adalah mengandung makna gabungan, ikatan ataupun kumpulan beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Yang namanya kesatuan berarti suatu keadaan yang merupakan keutuhan. Jadi, persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bahwa bersatunya macam-macam corak yang beragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Itu yang harus kita miliki di negara kita kembali. Persatuan dan kesatuan dapat terwujud karena adanya sifat kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan. Maka itu diperlulah nilai-nilai kepahlawanan itu. Nilai-nilai pahlawan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu ya, bisa kita ambil 2 poin seperti yang ada di buku kamu. Yang pertama adalah rela berkorban, yang kedua adalah berjiwa besar. Kenapa 2 hal ini sangat ditekankan? Mari kita cek. Rela berkorban artinya sikap yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contoh, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Yang kedua, contoh lainnya adalah warga masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Itu sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rela berkorban artinya
kepentingan bersama itu lebih penting ya di atas kepentingan golongan atau pribadi. Contoh, kita harus bisa saling membantu. Jangan cuma egois untuk diri sendiri ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang tidak punya pekerjaan. Mereka akhirnya banting setir atau beralih profesi. Dan kita selayaknya manusia punya hati nurani, salinglah kita membantu. Entah kalau dia berjualan, maka kita belilah. Mungkin bagi kamu itu tidak seberapa, tapi bagi dia ya, itu adalah berkat untuk dia, dan itu adalah uang makan dan hidupnya dia. Demikian ya. Kemudian saat pandemi seperti ini juga kita jangan egois, karena kita merasa saya sehat-sehat saja, kenapa saya harus menggunakan masker? Saya sehat-sehat aja tuh jalan, tidak sakit, tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan, hidup biasa saja. Itu bagi kamu. Tapi pikirkanlah orang di sekitar kamu. Kalau kamu sehat, ya tidak masalah. Tapi orang di sekitar kamu bisa yakinkan semua orang yang di dekat kamu adalah orang yang sehat dan memiliki imun tubuh yang sama dengan kamu kan tidak bisa memastikan hal itu. Karena itu, gunakanlah masker, ikutilah protokol biar semuanya sehat. Ya. Jadi jangan egois terhadap diri sendiri. Nah, itu salah satu tuh rela berkorban. Harus rela berkorban ya untuk orang di sekitar kamu. Kalau kamu sehat ya itu anugerah. Ya. Tapi orang di sekitar kamu belum tentu mendapatkan kesehatan yang luar biasa seperti yang kamu sampaikan, kamu rasakan. Karena itu dengan cara kamu membuat diri kamu menggunakan protokol yang sehat ya, maka dia pun akan terselamatkan. Ya. Oke, yang kedua adalah berjiwa besar. Berjiwa besar bukan berarti badannya besar ya, tapi berjiwa besar artinya adalah sikap mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya. Karena itu berjiwa besar itu memiliki 3 kunci ya, yaitu minta maaf, terima kasih, kemudian juga pemaaf. Ya. Apapun yang terjadi di lingkungan kita harus kita berjiwa besar, kita menerima segalanya dengan keikhlasan. Dan tidak lupa mengucapkan minta maaf. Kemudian harus bisa memaafkan orang lain juga. Dan juga minta tolong dan berterima kasih. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin orang di sekitar kita tidak bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi sikap kamu itu bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Itu gunanya ya biar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Karena itu nilai-nilai kepahlawan ini yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kalau sudah kita punya hal itu, maka niscayalah bahwa persatuan dan kesatuan itu tidak akan bisa direnggut, tidak akan bisa dipecahkan ya, diotak-atik sama yang lain pun tidak akan ya. Datang mengganggu itu pasti. Tapi jika kita memiliki 2 sifat tadi aja ya, itu sudah membuat negara kita itu tetap yang namanya bersatu dan tidak terpecah-pecah kembali ya. Apapun berita miring di luar sana cuek saja ya. Tapi
kita sebagai generasi penerus bangsa tetap bersikap dan meneladani hal-hal yang baik yang sudah kita dapat dan sudah diajarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, itulah tentang nilai-nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apa yang sudah diwujudkan oleh pahlawan-pahlawan kita terbukti dengan kemerdekaan, bersatunya dari Sabang sampai Merauke. Harusnya kita yang sudah bersatu sekarang pun jika memiliki sikap tersebut, maka perpecahan, permasalahan, ya, apapun di luar sana, tentang apapun yang akan merusak kebersamaan kita, itu tidak ada artinya. Ya, karena kita sudah diajarkan untuk meneladani hal yang baik dari pahlawan-pahlawan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, serta membuktikan kepada mereka semua bahwa kita adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai, semboyan, makna dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk latihan kamu, silakan kamu kerjakan soal halaman 68 nomor 3. Ya. Kerjakan di buku latihanmu dan kumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker, dan terapkan nilai-nilai kepahlawanan tadi dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!